bersama-sama melakukan perenungan, kemudian bersama-sama melantik Presiden terpilih Bapak Prabowo. Dan kebetulan kami ditugaskan di Komisi kami kami sudah pernah bersama-sama dengan internasional. Saya kira kemarin menggunakan apakah nanti memiliki waktu yang lama itu bisa kasih saat salah satunya. Tapi kemudian dalam proses itu kemudian ada hal-hal kemudian yang akan sudah dilakukan rumah, hal yang dilakukan yang harus kita lakukan konsentrasi. Jadi kita ada sosial. Variasi karena perlindungan kami itu betul dibutuhkan kasar di dalam dan misalnya harus betul kita betul nanti kita kalau kita insyaallah kita bersama akan memperbaiki sistem di apa sih sebenarnya biar sedikit ayo apa biar jalan ini berarti kan di sini Mas. Sidang majelis hadirin yang berbahagia, COVID-19 geopolitik global juga perubahan ini meski telah berbagai macam ketidakpastian.
Izin wawancara lagi ya, MS. Iya, foto-foto dulu ya. Siap Bunda, siap. Oke, Bunda gimana Bunda hari ini? Alhamdulillah resmi sah dilantiknya Presiden terpilih Prabowo dan Presiden. Ya, hari ini kami anggota MPR RI bersama-sama melakukan perenungan, kemudian bersama-sama melantik Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Raka. Saya lupa. Gibran. Alhamdulillah hari ini resmi sudah dilantik Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo dan Pak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024 sampai 2029. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan sah sudah hari ini. Bun, gimana melihat tadi mungkin saat paripurna pidato yang disampaikan Presiden terpilih Pak Prabowo itu cukup banget terbaik lah bisa dibilang gitu. Saya juga tidak menyangka ya, di luar ekspektasi sebenarnya. Tapi walaupun memang kita tahu bahwa Pak Prabowo selalu bersemangat gitu setiap menyampaikan pidatonya. Tetapi yang kali ini luar biasa, bukan hanya semangat tetapi benar-benar menyentuh hati sanubari yang paling dalam. Beliau benar-benar bisa mengajak, menguatkan, memberi semangat untuk kita semua supaya semua itu berbenah diri dan masih banyak lagi yang harus kita perbaiki untuk membangun di Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita beliau secara bisa menjalankannya secara konstitusional dan bersama-sama dengan kami DPR RI bisa bersinergi. Tentunya kami harus betul-betul bisa membawa misi, visi dan misi Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia. Juga kalau melihat dari isi pidato Pak Prabowo sendiri selalu banyak mengulang kata-kata ibaratnya mensejahterakan rakyat, selalu mengedepankan rakyat yang menjadi ibaratnya raja di sini. Gimana? Ya, dibalik karakternya yang terlihat tegas dan keras gitu ya, tetapi sesungguhnya dari hati saya bisa melihat bahwa beliau adalah seorang yang memang mempunyai hati yang sangat baik, mempunyai hati yang sangat peka, dan bukan kali pertama ini kita mendengarkan beliau berbicara seperti ini, tapi itu diulang-ulang terus bahwa beliau ingin betul-betul memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia dan membantu rakyat miskin ya, supaya orang miskin, rakyat miskin itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi ngenes banget tadi menyaksikan pidato beliau, luar biasa, saya sangat salut. Bunda, apa sih harapan Bunda sendiri mungkin sebagai perwakilan dari Riau 1 gitu Bunda, dari dapil Bunda untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk ke depan, khususnya untuk dapil Bunda sendiri? Ya, tentunya ini sangat bersinergi ya, artinya saya juga punya visi dan misi yang bisa bersinergi dengan Bapak Prabowo untuk bagaimana bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya. Itu juga tadi yang digaungkan oleh beliau, kemudian bisa memberikan kesejahteraan ya, taraf hidup masyarakat di Riau juga. Saya harapkan saya bisa berbuat banyak untuk Riau. Dan tentunya tadi beliau juga menyampaikan keadilan ya, hukum di Indonesia harus ditegakkan, dan masalah pangan kita harus merdeka ya. Jadi beliau juga tadi mengatakan bahwa kita belum merdeka karena kita masih berpangku masalah pangan di negara lain. Jadi kita berharap untuk ke depan ini Bapak Prabowo Subianto bisa betul-betul mewujudkan Indonesia yang merdeka sejatinya, apa yang beliau sampaikan tadi. Bunda, aku boleh Halo. pemirsa jangan lupa nanti malam saksikan malam puncak Kilau Raya MNC TV.
Halo pemirsa, jangan lupa nanti malam saksikan Puncak Kilau Raya MNC TV Yang ke-33 tahun. yang ke-33 tahun. Banyak penampilan spektakuler. Akan banyak sekali penampilan yang spektakuler. Ada Ayu Ting Ting. Artis-artis, ada Ayu Ting Ting, ada Epi Asmara, ada Elvi Sukaisi, saya sendiri pastinya, dan banyak lagi yang lainnya. Oke, nonton nanti malam ya. Ditunggu nanti malam ya, stay tune, jangan kemana-mana. Terima kasih. Sukses Bu. Tadi harusnya maksud aku pagi, kalau datang pagi, aku mau live-in di RCTI tadi. Iya, tadi mepet juga last minute sih. Enggak, aku yang salah tadi last minute. Maksudnya pas sudah 1 jam, produser lapangannya baru kasih tahu, ayo dong, Mbak Ye tuh mampir ke masih di jalan gitu. Aduh, kalau dari semalam kan mungkin harusnya udah prepare gitu loh Bun. 2 menit sih tadi. Tapi tadi ada ngomongnya agak belit-belit Pak. Enggak, aman. Ya, di Aku cut. jangan Ya, aku pilih, Bang. Ya. Siap. Paling yang berbelit yang di awal doang. Kaki udah mulai sakit soalnya. Ya. Siap Bunda, makasih Bunda ya, sukses Bunda. Ya. Siap, Kak. Ibu, seperti apa hari ini mungkin melihat pelantikan hari ini di DPR seperti Saya bersyukur karena hari ini adalah hari yang ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka kita bersyukur hari ini sudah dilaksanakan juga dengan hikmat dan semuanya damai, menyenangkan begitu ya. Termasuk juga kita bersyukur tadi pidato Pak Prabowo juga begitu mengena di hati ya, bagaimana sosok pemimpin itu harus menjadi kunci terkait dengan bagaimana komitmen beliau. Penanganan korupsi yang ada di Indonesia itu juga penting sekali. Beliau sampaikan bahwa ini itu seperti ikan. Kalau ikan busuk itu dari kepalanya. Maka pemimpinlah harus menjadi contoh. Nah itu langsung, waduh, semua orang merasa tertampar lah istilahnya bahwa oh berarti kita nih. Jadi kalau ada anak buah yang salah berarti ini pemimpin yang salah gitu kan, memberikan contoh. Nah banyak lagi yang beliau sampaikan terkait dengan bagaimana kita berkomitmen terkait dengan swasembada pangan, swasembada energi, bagaimana subsidi itu harus diberikan pada orang tepat begitu ya, dan lain sebagainya, termasuk bagaimana pengentasan kemiskinan dan bagaimana upaya kita untuk memberikan gizi terbaik bagi anak itu menjadi angin segar saya kira begitu ya. Dengan semangat beliau yang seorang pejuang sejati, saya menaruh harapan besar. Kami, bukan hanya saya, kami menaruh harapan besar, mudah-mudahan beliau bisa menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat, dan insya Allah kita sama-sama menuju Indonesia Emas 2045 dengan bersama-sama sukses bagi kita. Terima kasih ya. Iya, Bu. Izin foto balik. Mbak Jati mungkin hari ini gimana? Alhamdulillah selesai pelantikan. Alhamdulillah, betul. Presiden pemilu. Tadi juga semua pada bilang, alhamdulillah selesai dengan baik, damai, tenang, dan sekarang beliau sedang menuju istana. Kita melihat betapa antusiasnya masyarakat di sepanjang jalan menunggu kedatangan beliau, dan beliau juga membuat 13 titik hiburan untuk masyarakat, ada booth-booth. Dan di sini ada perbedaan yang nyata yang akan beliau tunjukkan kepada masyarakat bahwa insya Allah dengan bergandengan tangan dan kebersamaan ini kita akan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ketika beliau berpidato mengatakan bahwa sudah stop, Indonesia harus mulai di periodenya beliau akan swasembada pangan. Jadi kita berharap sekali dengan keberadaan beliau dan juga kementerian yang beliau buat dengan spesifikasi yang banyak, tentunya akan menjadi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Banyak yang mengena banget saat Pak Prabowo menyampaikan pidatonya gitu. Lagi-lagi beliau selalu mengedepankan rakyat. Betul. Gimana? Dan ketika beliau berkata seperti itu kan kita bisa melihat ya betapa beliau bergetarnya. Karena beliau memang saat ini sudah fokus sekali. Beliau mengatakan sudah berapa kali kekalahan yang saya dapatkan ketika saya ingin menjadi seorang pemimpin. Dengan keberadaan beliau tadi dilantik, tentunya harapan beliau untuk memprioritaskan diri beliau untuk bermanfaat bagi bangsa dan negara kita ini, itu merupakan satu plus bagi kita, dan kita yakin beliau akan sangat istiqomah dan amanah, komitmen untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Kita bisa melihat sebelum ada pelantikan ini beliau sudah menata semua kementerian-kementerian yang sudah beliau buat dan badan-badan yang sudah beliau buat. Tadi beliau mengatakan tidak ada lagi wong cilik setiap harian tidak mendapatkan nutrisi, terutama untuk anak-anak. Beliau sudah membuat badan gizi nasional, jadi artinya bahwa yang beliau bicarakan tadi beliau sudah tata semua. Sehingga kemudian tadi kita bisa melihat betapa harmonisnya hubungan beliau dengan negara-negara lain. Ketika pelantikan itu semua hadir, datang berbondong-bondong dan beliau menyambut
dirinya dengan hati untuk mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada tamu-tamu undangan kepala negara itu. Ya, terakhir Bu, mungkin harapan apa yang ingin dari Bu Zildi sendiri dipanjatkan untuk Presiden dan Wakil Presiden? Bismillah ya, ini harapan masyarakat bahwa masyarakat saat ini kan kita bisa melihat ya banyak sekali ketimpangan-ketimpangan dan boleh dikatakan pengangguran gitu ya Mas ya. Sumber daya alam kita sudah tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat saat ini berharap dengan keberadaan beliau sebagai pemimpin dari masyarakat tentunya akan memberikan yang terbaik lagi, bukan hanya bicara kesehatan, bukan hanya pendidikan, bukan hanya ekonomi, tapi semua kesejahteraan untuk masyarakat. Thank you. Terima kasih Mbak Zeti. Ya. Terima kasih ya. Bye.